Shalom, halo teman-teman semua. Saya Lauren. Saya dari wilayah Hati Kudus, Bogor Utara, lingkungan Santo Markus. Salam kenal ya teman-teman semua. Pada hari ini, aku akan membawakan cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Cerita yang akan aku bawakan hari ini diambil dari perikop Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah teman-teman, kira-kira Yesus benar-benar bisa berjalan di atas air enggak ya? Penasaran kan? Langsung kita mulai aja yuk ke ceritanya. Simak baik-baik ya teman-teman. Setelah Yesus membagi-bagikan makanan kepada kurang lebih 5.000 orang, Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya untuk naik ke sebuah perahu dan menyuruh mereka lebih dahulu untuk menyeberangi danau dengan menggunakan perahu tersebut. Lalu, Yesus pun menyuruh kurang lebih 5.000 orang yang ia bagikan makanan-makanan tadi untuk pulang. Setelah mereka pergi untuk pulang, Yesus menaiki sebuah bukit seorang diri untuk berdoa. Pada saat itu, waktu menunjukkan hari sudah malam. Tetapi, Yesus masih berada di bukit itu seorang diri. Sementara, perahu yang dinaiki pengikut-pengikut Yesus tadi sudah berada lumayan jauh. Perahu yang berisi pengikut-pengikut Yesus tadi sudah berada di tengah-tengah danau. Perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus tadi terhempas-hempas karena terpukul oleh ombak dan angin yang sangat kencang. Sekitar pukul 3 tengah malam dan juga pukul 6 pagi, Yesus mendatangi pengikut-pengikutnya dengan berjalan di atas air danau tersebut. Ketika pengikut-pengikut Yesus melihat kejadian tersebut, mereka sangat terkejut dan terheran-heran. Siapa yang tidak terheran-heran dan terkejut melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air? Sangat menakjubkan, bukan? Nah, sama dengan pengikut-pengikut Yesus, mereka pun sangat terkejut dan terheran-heran. Mereka pun berpikir, kira-kira siapakah itu? Karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Itu hantu! Teriak mereka dengan perasaan ketakutan. Tetapi, Yesus pun langsung menjawab, tenanglah kalian semua. Ini aku, Yesus, guru kalian. Janganlah kalian merasa takut. Lalu, Petrus pun menjawab perkataan Yesus tersebut. Kalau engkau benar-benar Yesus, suruhlah aku untuk datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Datanglah, jawab Yesus. Karena merasa penasaran, Petrus pun langsung turun dari perahu yang ditumpanginya tadi, dan dia pun mulai berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi, pada saat Petrus melihat ombak dan merasakan besarnya angin di danau tersebut pada saat itu, ia pun mulai merasa takut dan tidak percaya diri. Ia pun mulai tenggelam. Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, teriak Petrus. Yesus pun segera mengulurkan tangannya dan ia pun menangkap Petrus. Lalu, Yesus berkata kepada Petrus, 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 kau kurang percaya kepadaku. Mengapa engkau ragu-ragu terhadap aku? Ucap Yesus. Setelah itu, Yesus dan Petrus naik ke perahu yang ditumpanginya tadi dan angin pun reda. Maka pengikut-pengikut Yesus yang lainnya pun langsung sujud menyembah Yesus, lalu mereka pun berkata, sungguh Tuhan benar-benar anak Allah. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Kira-kira inti dari cerita tersebut apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Nih, kalau menurut aku, intinya adalah janganlah kamu ragu-ragu kepada Tuhan. Selalu percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jangan pernah meragukan Tuhan ya teman-teman, karena kalau kalian meragukan Tuhan, kalian menjadi tidak percaya diri, seperti Petrus. Lalu Petrus perlahan-lahan tenggelam di danau tersebut. Sekian cerita dari aku hari ini tentang Yesus berjalan di atas air. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan masih banyak lagi. Agar pandemi ini bisa segera selesai. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi ya teman-teman. God bless you always. Bye semua.